Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang isu rasisme, di mana isu rasisme di tahun 2020 ini masih juga terjadi, seperti kasus yang terjadi pada George Floyd, Ahmaud Arbery, dan bahkan di Indonesia yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berasal dari Papua misalnya. Nah, jadi yang kita lihat saat ini, di mana kita sudah familiar dengan istilah human rights atau hak asasi manusia, kita masih saja melihat banyak sekali rasisme terjadi. Gimana tahun-tahun sebelumnya gitu ya kan? Pada waktu tersebut, bahkan human rights atau hak asasi manusia pun belum dipikirkan. Bahkan pada waktu tersebut juga, perbudakan pun masih terbilang legal secara hukum. Nah, perbudakan adalah kondisi di mana seorang individu dimiliki oleh individu lainnya yang memiliki kontrol atas hidup dan apa yang dikerjakan oleh individu tersebut. Nah, kasus-kasus perbudakan yang sangat marak terjadi ini merupakan hal yang lumrah terjadi pada abad pertengahan atau abad medieval, dan beberapa peradaban yang terkenal dengan budaya perbudakannya antara lain seperti peradaban Yunani kuno, suku Inka, suku Aztec, Afrika, dan juga Arab. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu peristiwa perbudakan terbesar dalam sejarah, yaitu The Middle Passage. Peristiwa The Middle Passage ini saking besarnya pernah diangkat dalam sebuah novel yang ditulis oleh Charles R. Johnson yang menceritakan tentang sebuah kapal budak ilegal dari Amerika, dan juga pernah diangkat dalam beberapa film dokumenter. Kayak gimana ceritanya? Simak video berikutnya. Buat kalian yang baru gabung, silahkan klik subscribe, nyalakan notifikasinya biar kalian selalu update kalau misalkan channel ini update video baru. Thank you. African Americans adalah salah satu etnis terbesar di Amerika. Mereka juga disebut sebagai orang-orang Negro, yang sekarang familiar kita dengar kata niga. Kenapa sih sebenarnya kata niga ini mengandung konotasi negatif? Ya karena kata niga ini bisa mengungkit luka lama yang pernah terjadi pada orang-orang African American, sehingga lebih baik apabila kita menggunakan kata Africans Americans instead of using the word nigger. African Americans yang sekarang tinggal di Amerika sebagian besar adalah orang-orang keturunan dari orang-orang Afrika yang dulunya diperbudak, yang dulunya dibawa paksa untuk bekerja di New World. Nah, sedikit tentang New World atau dunia baru. Dunia baru ini merujuk pada benua Amerika, karena pada waktu itu orang-orang Eropa berpikir bahwa dunia ini hanya terdiri atas 3 benua, yaitu benua Eropa, Asia, dan Afrika. Kemudian yang kita tahu, Christopher Columbus kemudian melakukan perjalanan dan menemukan benua Amerika ini. Kemudian tercatatlah bahwa Christopher Columbus sebagai penemu benua Amerika, dan pada waktu itu benua Amerika ini disebut sebagai New World, dan 3 benua sebelumnya disebut sebagai Old World. Nah, alasan kenapa orang-orang Eropa ini memilih untuk memperbudak orang-orang Afrika atau orang-orang berkulit hitam, karena mereka berpikir bahwa orang-orang berkulit hitam itu adalah orang-orang yang terbelakang jika dibandingkan dengan orang-orang berkulit putih pada waktu itu, sehingga mereka lebih memilih untuk memperbudak orang-orang kulit hitam pada masa itu. Padahal faktanya, kerajaan Kekaisaran Mali yang berasal dari Afrika pada waktu itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, dan bahkan memiliki 200.000 pasukan berkuda. Dan kerajaan lain yang juga memiliki peradaban yang sama kuatnya dengan kerajaan Kekaisaran Mali adalah kerajaan Songhai, yang juga sangat makmur dan sangat kuat. Kerajaan-kerajaan ini pada waktu itu juga dikatakan memiliki kekayaan berupa emas yang sangat melimpah. Dan diperkirakan pada waktu itu kekayaan mereka jauh melampaui yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Eropa pada waktu itu. Alright, sekarang kita akan masuk penjelasan tentang triangular trade. Triangular trade atau segitiga perdagangan disebut juga sebagai transatlantic trade karena lokasi terjadinya di samudra atau laut lepas Atlantik. Triangular trade ini sesuai namanya segitiga, ada 3 tahap. Yang pertama, kapal yang berasal dari Britania yang ditujukan untuk mengangkut budak berangkat dari pelabuhan-pelabuhan Britania seperti London, Bristol, Liverpool menuju Afrika Barat, membawa barang-barang seperti baju, senjata, perlengkapan dari pandai besi, dan juga makanan dan minuman. Kemudian setelah sampai di pantai Afrika Barat, barang-barang tersebut kemudian ditukarkan dengan pria, wanita, dan bahkan anak-anak pada kepala suku yang menjadi
penjual orang-orang Afrika pada waktu tersebut. Jadi sebenarnya waktu itu bukan orang-orang Eropa nih yang datang ke Afrika kemudian pergi menculik langsung orang-orang Afrika tersebut, tetapi yang menculik mereka adalah kepala suku mereka atau sesama orang-orang Afrika, karena memang pada waktu itu berlangsung hukum rimba di mana siapa yang kuat dia yang menang, dan itu mereka berpikir bahwa mereka harus menculik supaya mereka bisa melindungi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Para penculik budak ini menculik orang-orangnya dari desa pedalaman yang jaraknya cukup jauh, bisa mencapai ratusan mil dari pantai di mana mereka akan dijual. Para penculik ini menyerang dengan membawa pistol dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka tidak mau mematuhi dan mengikuti apa yang dikatakan oleh para penculik budak-budak ini. Pada saat mereka diculik, mereka kemudian diikat, tangan mereka diikat ke belakang, dan leher mereka diikat pada 2 batang kayu, kemudian dipaksa berjalan kaki menuju pantai yang jaraknya ratusan mil. Nah, setelah sampai di pantai, mereka kemudian ditempatkan dalam sebuah barak. Barak ini adalah sebuah rumah yang terbuat dari kayu, di mana di sini mereka akan ditampung terlebih dahulu, sembari menunggu orang-orang Eropa ini datang untuk membeli budak-budak ini. Udahnya nih, setelah orang-orang Eropa ini memutuskan untuk membeli budak-budak tersebut, mereka kemudian diangkut naik ke kapal, kemudian dibawa ke Hindia Barat atau benua Amerika. Setelah sampai di benua Amerika, mereka akan dilelang dan dijual pada orang-orang yang menawar dengan harga tertinggi. Nah, biasanya mereka dipekerjakan di perkebunan ataupun di industri kerja kasar lainnya. Setelah orang-orang Eropa ini mendapatkan hasil bayaran mereka, kemudian mereka kembali ke Britania membawa hasil jualan mereka seperti gula, kopi, dan uang. Nah, kemudian setelah sampai di Eropa, balik lagi siklusnya, mereka akan kembali lagi ke Afrika untuk mengambil dan membeli budak-budak yang baru, kemudian dijual kembali ke Amerika. The Middle Passage adalah peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu sekitar 1500-an hingga tahun 1860-an. The Middle Passage adalah perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang Afrika yang dipaksa untuk menjadi budak, menempuh laut lepas Atlantik menuju Amerika atau dunia baru. Kenapa peristiwa ini dikenal dengan The Middle Passage? Karena memang kan tadi kita udah berbicara tentang triangular trade nih, atau segitiga perdagangan, di mana perjalanan pertama dimulai dari Britania menuju ke Afrika, kemudian dari Afrika menuju ke Amerika, dan dari Amerika balik lagi ke Britania. Nah, perjalanan yang berada di tengah-tengah itu adalah alasan kenapa peristiwa ini disebut sebagai The Middle Passage. Perjalanan yang ditempuh dari benua Afrika menuju Amerika ini bisa mencapai 3 hingga 4 bulan lamanya. Nah, selama di kapal tersebut, banyaklah kemudian para budak-budak ini mendapat perlakuan yang kasar dan tidak senonoh dari para kru-kru kapal ini. Mereka diatur dengan posisi yang sangat rapi sehingga benar-benar tidak menyisakan ruang untuk mereka bergerak. Mereka diikat dengan menggunakan sebuah bilbo. Nah, bilbo ini digunakan untuk mengikat tidak hanya satu kaki, jadi antara kaki kiri dengan kaki kanan, orang yang berada di sebelahnya itu diikat bersamaan. Jadi bisa kalian bayangin sendiri gimana 2 kaki harus muat dalam sebuah borgol seperti itu. Biasanya kapal yang besar bisa menampung hingga 600 orang, dan kapal yang lebih kecil bisa menampung 150 hingga 300 orang. Mereka juga diberi makan seperti ubi, kacang, nasi, dan juga jagung, serta diberikan minuman, tetapi hanya 1 kali sehari, itu pun di saat kondisinya persediaan makanan sedang bagus. Persediaan makanan mereka menipis, maka yang akan didahulukan adalah orang-orang kru kapal ini. Kadang di atas kapal mereka juga diberikan waktu untuk keluar dan berolahraga. Pada saat mereka keluar ini, mereka juga dijadikan bahan hiburan. Mereka dipaksa menari, menyanyi. Pada saat keluar, budak wanita biasanya mendapatkan perlakuan kasar dan tidak senonoh dari para kru-kru kapal, dan tak jarang para budak wanita ini sampai di Amerika atau di dunia baru dalam keadaan hamil. Kalau misalkan budak-budak ini menolak untuk melakukan apa yang dikatakan oleh kru-kru kapal, kru-kru kapal ini tidak segan-segan untuk menggantung bahkan melempar mereka ke laut apabila mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan. Nah, udahlah nih, mereka disuruh keluar, disuruh masuk lagi. Nah, karena mereka berada dalam satu tempat yang sama, di tempat yang sangat tertutup dan diikat satu sama lain,
Mudahlah nih mereka akhirnya terkena penyakit, dan hal inilah yang menyebabkan tingkat kematian mereka sangat tinggi dan hanya sedikit dari mereka yang bisa sampai ke benua Amerika. Jenis-jenis penyakit yang biasanya menyerang mereka seperti cacar, sifilis, dan juga campak. Nah, bahkan karena saking jarangnya kru-kru kapal ini mengecek keadaan mereka, orang-orang ini tidak menyadari bahwa ternyata sebenarnya mereka terikat beberapa hari dengan mayat. Itu baru mereka sadari setelah kru-kru kapal datang mengecek dan melihat keadaan mereka. Mereka yang meninggal pada waktu itu kemudian langsung dibuang, dan tapi karena sudah meninggal berhari-hari, akhirnya jasadnya sudah mulai membusuk, dan itulah yang juga menjadi salah satu penyebab orang-orang di sana mudah terserang penyakit. Dan nih mereka setelah perjalanan yang cukup panjang, kru-kru kapal dan orang-orang Afrika ini akhirnya sampai di benua Amerika. Dan untuk pertama kalinya orang-orang Afrika sampai di benua Amerika pada tahun 1502. Mengenai jumlah berapa orang Afrika yang sampai di benua Amerika pada waktu itu, dalam rentang waktu antara 1500 hingga 1860-an, para sejarawan belum bisa memastikan karena memang pada waktu itu tidak ada sumber tertulis yang menyatakan berapa kira-kira jumlah orang-orang Afrika yang dibawa paksa menuju benua Amerika. Tapi ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa jumlah orang-orang Afrika yang dibawa ke benua Amerika itu sekitar 11 juta orang, 11 hingga 12 juta orang. But I think seharusnya itu akan lebih banyak daripada 11 juta atau 12 juta orang, karena ini terjadi sekitar 3 abad, dan tidak hanya kapal-kapal yang berasal dari Britania, tetapi juga kapal-kapal yang berasal dari luar Britania juga ikut mengambil bagian dalam perbudakan ini. Itu tidak termasuk berapa jumlah orang-orang yang sudah mereka lempar ke laut. Akhirnya nih, setelah mereka sampai di benua Amerika, kemudian mereka dirapiin, rambut mereka dicukur, mereka dibawa ke pelelangan di mana mereka akan dijual layaknya properti, dan apabila sudah ada orang yang mau menawar dengan harga tertinggi, maka orang tersebut berhak untuk mengganti identitas budak tersebut dengan identitas yang baru. Mereka kemudian diberikan pelatihan selama 2 hingga 3 tahun, dan dalam pelatihan tersebut mereka mendapatkan pelatihan fisik dan psikologi yang cukup keras, di mana pelatihan itu ditujukan untuk membuat mereka menjadi budak yang patuh dan menurut pada tuannya. Setiap harinya mereka akan bekerja selama 16 hingga 18 jam dan tidak ada hari istirahat, dan apabila sedang sibuk-sibuknya mereka bisa bekerja lebih dari 18 jam. Tetapi pada saat itu mereka nggak kehabisan akal nih, mereka juga terkadang melakukan pemberontakan dalam bentuk membakar hasil perkebunan sehingga majikan-majikan mereka tidak mendapatkan hasil kebun yang maksimal. Kemudian mereka juga beralasan dengan pura-pura sakit melarikan diri, dan beberapa dari mereka berhasil melarikan diri ke Amerika Utara, Inggris Baru, dan Amerika Selatan. Beberapa dari mereka juga berhasil kabur ke Britania. Karena memang perbudakan ini terbilang legal, jadi pada waktu itu memang sudah ada undang-undang yang dikenal sebagai Black Codes, di mana undang-undang ini membatasi hak orang-orang berkulit hitam, terutama budak, karena pada waktu itu apabila budak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memberontak, melakukan tindakan kekerasan, maka mereka akan ditahan dan juga tidak jarang mereka akan diberikan hukuman mati. Jadi pada waktu itu melihat peristiwa perbudakan yang sudah di luar batas, muncullah beberapa orang yang mulai membela hak asasi kemanusiaan pada waktu itu. Memang belum disebut hak asasi manusia pada waktu itu atau human rights, tetapi orang-orang ini sudah mulai menyadari bahwa perbudakan adalah sesuatu hal yang salah. Dan orang-orang ini adalah sekelompok persahabatan yang lebih dikenal dengan sebutan Quaker. Mereka percaya bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang sejalan dengan ajaran agama mereka. Tapi jumlah mereka masih belum banyak nih pada waktu itu, karena memang perbudakan ini adalah sesuatu hal yang wajar. Hampir 70% dari pemasukan negara-negara di Britania pada waktu itu berasal dari pajak perbudakan, sehingga mereka malah diboikot dan di-ban keberadaannya. Tapi tetap nih mereka tetap berjuang menyuarakan anti perbudakan pada waktu itu. Nah, untuk nama-namanya, untuk nama-nama spesifik tokoh-tokohnya, sebenarnya ada beberapa tokoh yang
disebutkan dalam beberapa artikel, tapi nanti kalian mungkin bisa baca di artikel yang akan saya rekomendasikan. Nanti linknya saya taruh di bawah. Nanti kalian bisa baca sendiri kalau misalkan kalian perlu nama-nama tokohnya. Cuma di sini saya akan ceritakan secara general kayak gimana sih tentang slavery abolition. Pada tanggal 17 Juni 1783, para Quaker ini membuat sebuah petisi yang menentang keberadaan perbudakan dan sudah ditandatangani oleh sekitar 273 anggota mereka. Selain itu, mereka juga berusaha melobi tokoh-tokoh penting yang berada di parlemen untuk menyampaikan suara-suara mereka tentang anti perbudakan. Orang-orang yang pro terhadap perbudakan ini juga mengambil tindakan yang serupa dan menggunakan strategi yang sama yang digunakan oleh orang-orang yang anti terhadap perbudakan. Jadi mereka juga menyebarkan selebaran dan juga menyuarakan pro perbudakan dan kenapa perbudakan itu penting di parlemen. Setelah mereka mengajukan petisi dan mereka akhirnya tetap berjuang untuk menyosialisasikan anti perbudakan dengan menyebarkan selebaran-selebaran anti perbudakan pada masyarakat dan juga menyuarakan anti perbudakan melalui surat kabar. Pada tahun 1791, RUU atau bill yang diajukan pada parlemen terkait dengan anti perbudakan untuk pertama kalinya diajukan pada parlemen. Dan jumlah suara di parlemen yang menolak adanya RUU anti perbudakan ini ada 163 orang dan 88 orang lainnya setuju terhadap anti perbudakan ini. Jadi akhirnya pada 1791 mereka masih kalah suara nih. Nah kemudian pada 1793 Inggris akhirnya terlibat perang dengan Perancis sehingga hal ini menjadi pengalihan isu menyebabkan pemerintah pada waktu itu tidak fokus untuk menyelesaikan perang dengan Prancis pada waktu itu. Tetapi meskipun mereka terlibat perang dengan Prancis, aktivis-aktivis anti perbudakan ini tetap berjuang dan menyuarakan anti perbudakan. Pada tahun 1806, akhirnya rancangan undang-undang untuk pertama kalinya berhasil melewati parlemen dan tepatnya pada tanggal 25 Maret 1807, rancangan undang-undang anti perbudakan ini mendapatkan persetujuan kerajaannya yang menyebabkan setiap aksi penjualan budak pada waktu itu menjadi sesuatu hal yang ilegal. Jadi dalam sejarahnya, Britania atau Inggris adalah negara pertama yang akhirnya menjadi negara yang menghapus adanya perbudakan pada waktu itu. Alright guys, segitu dulu untuk video The Middle Passage kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan kalian punya pengetahuan yang lebih, boleh komen di bawah. Saya juga pengen tahu nih, menurut kalian video ini kayak gimana? Apakah menurut kalian video ini bagus atau enggak? Silahkan klik dislike. Kalau misalkan kalian nggak suka, klik like. Kalau misalkan kalian suka, kritik dan saran boleh kalian tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian punya saran atau ide-ide menarik terkait konten video selanjutnya, kalian bisa DM ke Instagram @jagataula. Silahkan bagikan ke teman-teman kalian yang perlu banget untuk tahu informasi ini. Let's make the world better. Maaf bila ada salah kata. Thanks for watching and see you next video guys. Bye.